Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi udah lama banget ya aku nggak upload video karena memang banyak banget kesibukan yang datang bertubi-tubi setiap hari dari kerjaanku. Jadi banyak banget project-project yang molor, yang nggak deadline sih sebenarnya, molor banget gitu kan. Banyak banget project script yang udah aku buat terus nggak terrealisasikan karena memang kesibukanku. Tetapi untuk kali ini sebenarnya juga nyuri-nyuri waktu sih. Jadi buat kali ini aku mau buat video karena udah lama banget aku nggak buat video. Terakhir aku ngeliat di YouTube itu sekitar 2 bulan yang lalu aku buat video. Itu terakhir asal usul Tangerang. Tapi biasa disebut Tangerang sih kalau sekarang sih. Asal usul daerah Tangerang nih yang ini videonya. Jadi udah lama banget 2 bulan yang lalu. Padahal skrip ini aku bikin udah lama banget. Jadi baru kali ini sanggup buat video. Oke, jadi sebenarnya video ini tuh sudah selesai 2 bulan setelah upload terakhir aku di video YouTube. Tetapi ternyata laptopku itu kena hack dan semua data-data mau video, file video, foto atau lain sebagainya itu semuanya kekunci. Dan biasanya kan kalau kalau foto itu kan ada format .jpeg atau misalkan video ada .mp4. Nah, kena hack dan setelah .mp4 itu ada dotnya lagi tuh. Jadi nggak bisa tuh diselamatin. Dan untungnya ketika aku cari-cari video ini dan ketemu, ternyata nyelip ada di salah satu flash diskku. Untung syukurnya masih ada video ini dan masih bisa selamat. Dan akhirnya aku mulai edit lagi dan sekarang sudah tayang. Oke. Jadi sorry banget ya kalau lama banget videonya ini nggak upload lagi. Jadi untuk video kali ini aku mau membahas asal-usul nama daerah. Kota Batik ini terkenal banget akan batiknya sampai ke mancanegara, sampai luar negeri. Dan ini juga salah satu usul dari salah satu subscriberku. Ya, dia temanku juga. Jadi dia minta, coba dong ceritain asal-usul nama daerah Pekalongan tuh apa gitu. Dan dia juga sendiri orang Pekalongan. Nah, buat ini dia komen dari beberapa bulan yang lalu. Itu udah lama banget komen dan baru aku realisasikan sekarang. Karena ya gitulah saking sibuknya. Untuk cerita kali ini banyak banget aku cari gitu kan. Aku cari searching di Google dan banyak banget literatur ceritanya. Dan ini sedikit berseberangan, kadang berbeda arah juga. Untuk asal-usul daerah Pekalongan, aku sampai cari ke bagian pemerintahan yang biasa aku bikin kan. Untuk memastikan ceritanya valid atau enggaknya. Tetapi untuk nama daerah Pekalongan sendiri aku nggak dapat dari pemerintahan. Nggak dapat dari pemerintah daerah Pekalongan itu sendiri. Jadi aku mungkin ini cerita dari masyarakat ke masyarakat dan aku dapat dari salah satu blog yang ada di Google. Nah, jadi banyak banget ceritanya, udah nggak usah lama-lama ya, daripada intronya kelamaan kalian bosen. Kita skuy langsung ke ceritanya. Jadi untuk cerita yang aku bawakan ini ada 2 versi untuk nama daerah Pekalongan, karena aku juga dapatnya beberapa versi, tapi yang aku rangkum 2 versi aja karena kalau banyak banget itu bakal makan waktu lama banget. Nah, jadi ada 2 versi. Versi pertama itu versi logisnya ya, mungkin versi paling pastinya gitu kan, paling logikanya. Dan yang kedua ini versi asal-usul cerita rakyat Pekalongan sendiri yang turun-temurun diceritakan oleh masyarakat Pekalongan itu sendiri. Nah, untuk cerita yang pertama aku bakal bawain, ini adalah salah satu cerita yang sangat-sangat masuk akal untuk nama daerah Pekalongan itu sendiri. Jadi bahwa daerah Pekalongan dulu itu terdapat sebuah kali Pekalongan atau yang dibilang Kregon oleh masyarakat Pekalongan. Nah, di bantaran kali tersebut itu banyak banget pohon sulumpring yang tumbuh di bantaran kali Pekalongan di Kregon. Dan pohon sulumpring ini adalah tempat tinggalnya para kelelawar atau bahasa kerennya codot. Bahasa kerennya codot. Dan selain di kelelawar ini tinggal di daerah pohon sulumpring, para kelelawar ini pun tinggal di Randu Gembyang atau biasa disebut sebagai Kandang Panjang Kedoya Pekalongan. Benar apa salah ya? Iya, betul. Sebagai Kandang Panjang Kodia Pekalongan. Dan di situ juga banyak banget kelelawar yang tinggal. Dan para kelelawar ini adalah sebagai tanda-tanda atau ciri-ciri oleh masyarakat bahwa di daerah tersebut adalah daerah pesisir atau pantai yang dimana bagus untuk para nelayan ketika pergi berlayar dan pulang di waktu sore. Para kelelawar itu kan sudah aktif ya, maklum lah, hewan nokturnal gitu. Hewan nokturnal aktif di malam hari. Ketika mereka pulang dari berlayar, mereka selalu melihat para kelelawar ini terbang dan langsung menuju ke sana sebagai tanda bahwa ada daratan di sana atau daerah pesisir di sana. Nah, itu untuk cerita yang pertama. Itu logisnya. Nah, Pekalongan itu jadi karena banyaknya kelelawar, akhirnya kelelawar itu dalam bahasa
bahasa Jawa itu artinya kalong, dan akhirnya cetuslah nama daerah Pekalongan. Dan bahkan ada sebelum nama daerah Pekalongan ini biasa masyarakat disebut dengan Pekalangan gitu. Jadi ada beberapa nama akhirnya diubah sebagai bentuk pengubahan kata ya, sebagai waktu itu Tangerang sendiri itu akhirnya berubah menjadi Pekalongan. Nah, untuk versi cerita yang kedua ini adalah asal usul dari masyarakat, cerita urban legend, bisa dibilang urban legend, dan cerita dari rakyat ke rakyat. Jadi dikisahkan pada zaman dahulu itu ada seorang pria yang bernama Jaka Bau atau Joko Bau. Beliau adalah putra Kiai Cempaluk, salah satu seorang pahlawan dari Kesesi, dan beliau ini selalu diberi mandat oleh bapaknya untuk selalu mengabdi kepada Sultan Agung Raja Mataram. Nah, akhirnya ketika beliau sudah besar, sudah dewasa, akhirnya Jaka Bau ini pun selalu mengabdi kepada sang Raja Mataram itu. Nah, suatu ketika sang Raja Mataram ini memberikan titah atau perintah kepada Jaka Bau untuk memboyong Ratu Ratnasari Kalisasak yang berasal dari Batang untuk pergi datang ke kerajaan Mataram. Nah, ketika di dalam perjalanan, ternyata Jaka Bau ini diam-diam menyimpan rasa kepada Ratu Ratnasari, dan berita ini pun tersebar hingga wilayah kerajaan dan terdengar oleh sang Raja Mataram itu sendiri. Karena kejadian itu, akhirnya sang Raja menghukum sang Jaka Bau untuk pergi ke daerah pesisir yang berada di daerah Pekalongan. Dan beliau ini akhirnya, Jaka Bau ini pergilah ke hutan Gambiran, yang dimana masyarakat itu percaya bahwa hutan Gambiran itu adalah tempat yang angker, tempat para siluman, para jin, para arwah-arwah gentayangan, tempatnya angker banget. Dan memang tempat itu biasa digunakan oleh kerajaan Mataram sebagai tempat penghukuman atau tempat pembuangan bagi orang-orang yang menentang titah raja, dan juga tempat pembuangan untuk orang-orang yang menurut kerajaan Mataram itu sebagai orang yang membahayakan situasi kerajaan. Nah, akhirnya Jaka Bau ini pun disuruh oleh Raja Mataram untuk pergi ke hutan Gambiran, dan beliau pun akhirnya bertapa ke hutan Gambiran, selalu bertapa dan mengasah ilmu kebatinan beliau. Orang zaman dulu memang sudah tidak diragukan lagi bahwa ilmu kebatinannya sangat luar biasa hebatnya. Akhirnya sang Jaka Bau itu selalu bertapa, setiap hari bertapa, hingga namanya pun berubah dari Jaka Bau atau Jaka Bau menjadi Bau Rekso. Nah, karena sudah lama diasingkan ke hutan Gambiran, sang Sultan Agung Raja Mataram tuh memberikan titah kepada sang Jaka Bau untuk mempersiapkan pasukannya guna menggempur para kompeni yang berada di daerah Batavia pada tahun 1628 sampai 1629. 1628 sampai 1629. Tetapi mungkin karena kurang matang untuk mempersiapkan pasukannya, atau mungkin strateginya yang kurang memadai atau kurang strategis untuk melawan kompeni yang berada di Batavia, sang Boroksa pun dengan pasukannya kalah dalam pertempuran tersebut. Boroksa yang merasa kekalahannya sangat-sangat menyakitkan itu akhirnya kembali lagi ke hutan Gambiran guna untuk bertapa kembali. Dan ketika beliau bertapa, tidak ada yang bisa menggugah beliau, tidak ada yang bisa mengganggu bertapaan beliau, karena beliau sangat ingin mengasah kekuatannya guna melindungi kerajaan Mataram itu sendiri. Suatu ketika, karena kefokusannya, karena ketekatannya untuk melatih kekuatan batinnya, sang Jaka Bau ini atau Borokso ini digoda oleh seorang Raden, seorang putri yang dikenal dengan sebagai Raden Ngaten Dewi Lanjar. Tahu kan? Raden Ngaten Dewi Lanjar, atau biasa disebut dengan Ratu Segololor. Nah, beliau sang ratu ini mempersiapkan pasukan-pasukan jinnya, pasukan-pasukan alam goibnya untuk mengganggu persemedian atau pertapaan sang Jaka Bau atau Borokso. Tetapi karena memang tekad beliau kuat dan beliau juga ingin benar-benar mengasah ilmu kebatinan beliau, para pasukan-pasukan dari Ratu Segololor ini akhirnya bisa dikalahkan dan ditumbangkan oleh sang Jaka Bau. Ya iyalah, orang lagi fokus-fokusnya diganggu gitu kan, pasti gitu kan, keselnya bukan main gitu. Dan sampai dicerita Ratu Segololor atau Raden Ngaten Dewi Lanjar ini tunduk kepada sang Jaka Bau atau Borokso, dan juga dilamar oleh sang Borokso, atau bisa dibilang dipersunting ya oleh Borokso tersebut. Tetapi ada seseorang yang dapat menggugah atau mengganggu bertapaan beliau, yaitu seorang wanita bernama Tan Kwejan. Ya, Tan Kwei. Namanya itu Tan Kwie Djan.
Ya, Tan Kwe Jian. Ya mungkin itulah. Ya ini bisa di sini bisa dibaca ya namanya. Jadi beliau seorang wanita yang dapat menggugah atau mengganggu pertapaannya sang Jakabau atau Borokso tersebut. Karena berhasil mengganggu sang Jakabau atau Borokso ini, akhirnya Tan Kwe Jian ini melanjutkan tugasnya yang dimana sudah diperintahkan oleh Kerajaan Mataram. Dan beliau ditemani oleh sowan yang dikirim oleh Kerajaan Mataram. Dan akhirnya tercetuslah nama Pekalongan karena bertapaknya sang Jakabau atau Borokso ini. Karena beliau ini bertapanya mungkin berbeda dari yang lain. Biasanya orang-orang bertapa duduk, bersemedi di atas batu, atau di bawah pohon, atau di dalam goa. Tapi Jakabau atau Borokso ini, dia bertapa seperti kalong atau kelelawar. Jadi ya kita tahu kan kelelawar kalau tidur bagaimana gitu kan, kaki di atas, kepala di bawah. Dan mungkin Jakabau itu bertapanya seperti itu. Jadi dikenal oleh masyarakat bahwa Jakabau itu bertapa seperti kalong. Dan akhirnya nama Pekalongan itu pun tercetus akibat pertapaan sang Jakabau yang seperti kalong tersebut. Jadi gimana ceritanya? Ya itu sih yang aku dapetin sih ceritanya. Ada dua versi cerita yang berbeda dari cerita yang aku dapatkan. Dan ini juga aku masih belum paham ya. Kan namanya Pekalongan. Nah, kalau bisa kan kita lihat dari dua versi cerita ini, yang pertama karena banyak kalong atau kelelawar, dan yang kedua itu karena pertapaan sang Jakabau atau Borokso ini yang seperti kalong. Nah, pekanya ini dari mana? Pekanya ini dari mana? Pekalongan. Nah, pekanya ini dari mana nih? Masih belum tahu karena aku juga searching belum dapat pekanya itu dari mana gitu, bisa disebut dengan Pekalongan. Ya buat kalian yang mungkin warga Pekalongan sendiri atau temenku bisa bantu jawab di kolom komentar pekanya itu dari mana. Kalau kalian bisa tahu silahkan jawab, nanti aku bakal baca lagi. Atau mungkin kalau aku salah dalam hal menceritakan kisah asal usul nama Pekalongan itu sendiri, boleh banget kalian komen aja. Nanti bakal aku pin dan biar langsung ke atas ya, biar nanti bisa dibaca oleh para penonton setiaku semuanya. Oke, jadi gitu aja ceritanya, lumayan singkat dan padat serta jelas banget karena aku juga dapatnya seperti itu. Ya buat kalian jangan lupa kalian like video ini dan juga share ke teman-teman kalian yang suka banget sama cerita-cerita urban legend atau asal-usul atau mistis, bisa banget kalian share. Dan jangan lupa juga kalian subscribe channel ini biar kalian nggak ketinggalan cerita-cerita aku selanjutnya. Karena masih banyak banget cerita mistis, belum horor, belum sejarah dan lain sebagainya. Jadi buat kalian stay tune terus di channel ini. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus.